waktunya sudah menyempatkan. Terima kasih Bapak. Izin untuk ya sama-sama Bu. acara pagi ini, nggih Pak. Nggih, monggo. Nggih, terima kasih Bapak. Semoga nanti lancar deh Pak. Terima kasih. Oke, bisa kita mulai ya adik-adik? Bisa Bu. Oh iya. Nyun sewu, ada Bapak Kepala Sekolah mboten nggih Pak? Oh ya, saya sendiri Bapak Kepala Sekolah Bu. Bapak mau sambutan rumiyin monggo Pak? Mau pesan-pesan ke anak lagi? Nopo sampun? Oke. Diizinkan Bu ya, saya Bu ya. Oke, monggo Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembicara dari Magister Psikologi UGM. Pada pagi hari ini ada Ibu Septriana Wulandari, MSI, dan juga Ibu Safira Sofa Suraya, SPSI. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Pamotan, dan juga anak-anakku siswa-siswi SMA 1 Pamotan yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting bersama dengan program Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada. Semoga kita semuanya selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keselamatan, dan utamanya terhindar dari COVID-19. Anak-anakku sekalian dan semua peserta Zoom meeting kali ini, yang pertama pesan saya agar kita selalu menjaga diri kita, menjaga kesehatan dari bahaya COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan yaitu 5M ya. Yang pertama selalu memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat adalah menghindari kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Mudah-mudahan dengan upaya kita mematuhi protokol kesehatan kita semua terhindar dari COVID-19 ya. Kalau sudah terkena COVID-19 itu wah rasanya sakit sekali ya. Habis Lebaran kemarin saya dan keluarga itu terkena ya. Saya, istri saya dan 2 anak saya itu terkena. Kita mengalami gejala cukup agak berat ya. Dan alhamdulillah kami sekeluarga masih diberi kesehatan, alhamdulillah bisa sehat kembali. Ya. Anak-anakku sekalian, kami juga berterima kasih kepada program Magister Psikologi UGM yang telah memberi kesempatan kepada kita semua dalam rangka kegiatan psikologi ke sekolah ya. Ya, kami ucapkan terima kasih pada prodi program Magister Psikologi UGM. Semoga kerjasama ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, terutama anak-anak didik kami SMA 1 Pamotan. Ya. Kemudian pesan saya kepada siswa-siswi semuanya agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, ambil manfaatnya, mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi Anda semuanya. Itu saja sambutan dari kami. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Febrosi. Selanjutnya kita mungkin tanpa perlu berlama-lama, kita mulai saja acaranya. Untuk acara hari ini kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai.
pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pagi. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga prokes ya, dan diberi sama Tuhan. Oke, sebelumnya kalian mesti merasakan ya sebenarnya itu apa? Simas, terus kelas berbagi, psikolog masuk sekolah, mbak sekedar itu sebenarnya apa gitu. Oke, ini setelah ini mbak akan video, kalian tonton dulu ya. Jadi sebenarnya apa penjelasan kami itu ini gitu. Agak tenang gitu. Oke, terima kasih. Ini ya videonya, silahkan ditunggu. Ya, itu tadi penjelasan dari program kami. Masih di mute Mbak Safira. Masih di mute Mbak. Baik, terima kasih Ibu Guru yang sudah hadir, kepala sekolah yang sudah enggak. Ini udah enggak kok di sini. Hah? Nggak semua. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu, sama-sama.
Kita langsung mulai saja ya. Ini sudah, Iya, malam itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bu ya Pak, untuk menyempatkan untuk menonton anak-anak bersama kita di sini. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kita langsung mulai saja acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk pemateri kita hari ini. Si cantik ini bernama Septi Riana Wulandari. Beliau sekarang bekerja di homeschooling Kak Seto. Dan dia ini aslinya bukan dari Jawa. Koming kali ya. Karena bukan dari Jawa gitu, mungkin dia agak-agak bahasanya mungkin kok beda gitu dari Jambi. Seperti itu, beliau adalah mahasiswa Provinsi Gajah Mada. Pengalaman beliau juga sudah banyak. Beliau pernah menjadi asisten dosen, beliau juga pernah mengisi beberapa Selamat pagi Kak Yara, Kak Safira, Kak Raya, dan selamat pagi juga Bapak Ibu Guru yang telah hadir serta teman-teman adik-adik dari SMA Negeri Pamotan Rembang. Selamat pagi, terima kasih hari Minggu ini sudah mau menyempatkan untuk kita sharing sama-sama hari. Suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Kak Septi. Oke, terima kasih. Oke, ini Kak Raya langsung kita mulai aja atau gimana? Langsung mulai aja Kak, kayaknya audionya Kak Raya bermasalah Kak ini. Oke, terima kasih Kak Sita. Oke, adik-adik, saya mau tanya nih. Ini masih kelas 10 ya, masih seger-segernya di SMA Pamotan Rembang. Saya mau tanya, gimana pengalaman dan rasanya jadi siswa SMA? Coba menyenangkan. Sharing dulu deh. Ini ada yang raise hand, ada Salma Amelia. Salma mau sharing boleh? Halo. Ini ada Salma Amelia yang raise hand. Boleh nih atau adik-adik lain yang mau sharing nih ke Kak Septi atau ke teman-teman yang lain di sini. Kakak mau tanya, mau tahu gimana sih rasanya setahun ini atau baru kan ini kelas 10 ya, rasanya untuk belajar di SMA Pamotan Rembang ini. Ada yang mau ngomong? Angkat tangan boleh, via chat juga boleh. Ada? Oke, mungkin masih malu-malu nih. Jadi sambil nanti silakan adik-adik, ada yang mau ditanyakan dulu sama Kak Septi sebelum kita mulai. Barangkali ada pertanyaan dulu. Iya. Nah, sambil kita akan mulai, nanti kalau di tengah-tengah sesi Kak Septi minta pendapat adik-adik, boleh sekali dong kalau misalnya adik-adik itu hidupkan mikrofonnya atau balas di chat. Kalau misalnya malu, balas di chat atau chat private Kak Septi di chatnya boleh. Kalau nanti ada yang mau disampaikan nih terkait diskusi kita hari ini. Begitu ya adik-adik ya. Oke, ini sekarang Kak Septi izin share screen tentang diskusi kita hari ini. Ya. Udah kelihatan nggak ya?
Iku nopo ge? Udah, Kak. Udah, oke. Nah, untuk sesi hari ini, adik-adik, di pagi minggu yang cerah ini kita akan diskusi mengenai gimana ya. Udah siang. Udah siang. Oh ya, sudah siang. Oke, pagi menjelang siang, gitu ya. Kan belum pada makan siang. Kita kali ini akan diskusi mengenai cara belajar yang asik dan menyenangkan. Ini yang membantu adik-adik supaya nanti selama belajar di sekolah ini di SMA Pawotan Rembang itu akan merasa asik dan menyenangkan. Ya. Nah, sejauh ini Kak Septi tanya lagi, apa sih yang biasanya adik-adik Asine kok rasain? kalau ta kita aneh bae rambut. Apa sih yang adik-adik rasain ketika belajar? I love you. Wah, ada yang bilang I love you. Jangan menyatakan cinta di sini dulu ya. Nanti ya. I love you too. Ayo kita diskusi tentang ini dulu hari ini. Nanti kalau setelah ini mau menyatakan cinta ke gebetannya boleh. Ya. Kak Septi mau tanya dulu yang tadi. Terkait gimana sih pengalaman adik-adik belajar selama ini? Apakah merasanya selalu happy, selalu antusias, selalu excited? Kadang Indri, silakan kalau mau ngomong. Boleh. enggak. Karung. Kadang gimana? Saya di rumah, Bu. Iya, ketika belajar di rumah mungkin ada rasanya bosen gitu ya. Kayak monoton pelajarannya atau tidak tertarik. Bosen, Bu. Saya tidak bisa mencium apa-apa. Bosen tidak bisa mencari. Ada tekanan. Kadang seneng. Kadang senang, iya. Kadang happy gitu ya. Kadang bosan, Kak. Kadang bosan. Kadang agak ada tekanan. Kadang ada tekanan. Bu. Bang Jordi ada. Iya, macam-macam berarti ya. Akan tugas. Kebanyakan tugas. Oke, jadi Sampai banyak nih. Kepala gua ini mau jatuh, Bu. Akan tugas, Bu. Ya, oke. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah menyampaikan tadi. Kebanyakan keluh kesah nih. Ada yang bosan, kebanyakan tugas, ada tekanan bahkan seperti itu. Nah, mungkin kebanyakan kondisi adik-adik selain excited dan senang adalah dua hal tersebut, yaitu itu adalah mudah bosan, juga ada yang tadi yang bilang monoton, ada yang sulit paham sama materi, tadi ada yang bilang juga, terus karena online jadi tidak bisa konsentrasi, so jadinya males, terus jadinya suka nunda-nunda, nanti jadinya PR tadi ada yang bilang jadi semakin banyak dan semakin banyak. Nah, kondisi-kondisi ini adik-adik ternyata itu juga berhubungan dengan cara belajar dan strategi belajar. Sama nggak punya HP. Ya. Nah, kenapa tuh? Jadi ternyata ada temuan di lapangan menurut Ji dan Xiaoqing ini bahwa gaya belajar itu dapat mempengaruhi hasil belajar bahasa peserta didik atau siswa-siswa ini melalui hubungannya dengan strategi pembelajaran. Jadi ternyata gaya belajar dan hasil belajar itu bisa berpengaruh seperti itu. Dipengaruhi juga dengan kaitannya dengan strategi pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, sharing kali ini Kak Septi akan ngasih tahu ada tipe-tipe gaya belajar. Nah, apa aja sih tipe-tipe gaya belajar? Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu, tapi yang belum tahu, ini kita akan sama-sama kita ulik lagi ya. Nah, cara belajar yang mungkin banyak adik-adik tahu adalah gaya belajar itu visual atau belajar dengan melihat. Bagaimana sih belajar dengan melihat itu? Nah, individu atau siswa-siswa yang cara belajarnya adalah dengan visual itu jadinya akan lebih mudah menangkap dan menyimpan informasi ketika informasi yang disampaikannya itu atau materi pelajaran yang disampaikannya itu berbentuk elemen visual. Misalnya video, gambar, animasi yang bergerak seperti itu. Jadi akan lebih mudah terekam di memorinya dan lebih mudah paham kalau bentuknya visual. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada audio, yaitu belajarnya dengan cara mendengar. Bagaimana tuh? Nah, jadi
adik-adik atau individu yang gaya belajarnya dengan audio ini itu akan lebih mudah menangkap dan menyimpan informasi ketika informasi yang disampaikannya itu menggunakan elemen audio, yaitu berupa suara. Jadi akan lebih mudah paham ketika mendengarkan penjelasan dari guru, penjelasan juga dari teman, atau mungkin ada yang dari podcast nih. Jadi lebih mudah paham. Aku di sini podcast, Bu. Iya, ada yang punya podcast? Iya, jadi akan kalau yang gaya belajarnya Podcast saya Deddy Corbuzier, Bu. Nah, kalau yang gaya belajarnya ini audio akan lebih mudah paham dan menangkap informasi ketika informasi yang disampaikannya berupa suara, audio, penjelasan seperti itu. Nah, selain audio dan visual juga ada yang namanya gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan bergerak. Ini gimana? Belajar dengan bergerak itu adalah ketika individu ini akan lebih mudah menangkap informasi yang disampaikan atau yang langsung mereka praktekkan atau yang langsung dirasakan. Iya, benar. Jadi akan lebih mudah paham konsepnya atau hafal rumusnya kalau dipraktekkan langsung. Misalnya untuk adik-adik kelas IPA ataupun IPS akan lebih mudah paham mungkin daripada ekonominya belajar utang piutang, itu akan lebih paham kalau misalnya langsung menjalani atau langsung memperagakannya, seperti itu, mempraktekannya. Atau yang kelas IPA mungkin jadinya akan lebih paham ketika langsung belajar nih dalam lab seperti itu. Atau nanti pokoknya dalam kegiatan-kegiatannya itu dipraktekkan langsung atau dirasakan langsung. Nah, selain 3 gaya belajar tadi yang mungkin adik-adik sudah familiar, ada visual, audio, dan kinestetik, ada juga gaya belajar akomodator. Gaya belajar akomodator itu seperti apa ya? Gaya belajar akomodator itu konsepnya adalah kita sebagai pelakunya. Jadi ini akan adalah kombinasi dari proses belajar yang langsung bertindak dan juga merasakan. Nah, individu yang gaya belajarnya akomodator itu akan lebih baik hasil belajarnya itu kalau memang belajarnya secara langsung dari pengalaman nyata yang dilakukan sendiri. Jadi akan lebih mudah kalau dilakukan langsung secara pribadi, dilakukan sendiri seperti itu. Nah, individu-individu yang akomodator ini itu akan senang mengaplikasikan materi pelajarannya dalam berbagai situasi baru dan suka dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi dia akan lebih mudah ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi baru dan memecahkan masalah. Karena akomodator ini akan tertarik pada tantangan dan pengalaman baru. Juga biasanya nih sukanya bertindak berdasarkan naluri dibandingkan analisis logis. Seperti itu kalau akomodator atau si pelaku. Selanjutnya yang kedua ada converger, yaitu adalah si pembuat keputusan. Nah, tipe belajar yang ini itu biasanya akan hasil kombinasi dari yang suka berpikir, thinking, dan berbuat atau doing. Jadi ini sembari berpikir, dia juga akan senang untuk melakukan langsung. Jadi akan lebih suka kalau instruksi yang disampaikan itu secara jelas dan konkret. Ini buat adik-adik yang mungkin suka kalau dikasih PR atau tugas itu senangnya dijelasin secara jelas, terperinci dan konkret. Nah, mungkin adik-adik masuk ke tipe converger ini. Nah, tipe converger ini itu suka memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimiliki atau pengalamannya terdahulu untuk menemukan solusi. Jadi dia berpikir dari pengalamannya yang dulu supaya dapat solusi untuk permasalahan yang lagi dihadapi seperti itu. Dan biasanya tipe ini itu suka sekali dengan tugas yang teknis, aplikatif, betul. Nah, selanjutnya yang ketiga, asimilator. Asimilator itu gimana ya? Ternyata asimilator ini gaya belajarnya adalah kombinasi dari watching dan thinking. Jadi dia akan mengamati dulu nih bagaimana atau apa yang dilakukan oleh orang lain, kemudian dia berpikir.
terkait apa yang sedang dihadapinya. Nah, jadi adik-adik yang punya gaya belajar asimilator ini, tipe belajar asimilator, itu akan bagus kalau instruksinya itu dijelaskan secara ringkas dan masuk akal. Karena dia suka hal yang simple, karena dia juga sambil mengamati nih bagaimana prosesnya. Nah, asimilator ini biasanya unggul dalam memahami informasi yang luas dan mengaturnya dalam format logis dan jelas. Nah, dalam situasi belajar, biasanya orang-orang atau siswa-siswa dengan gaya ini akan sukanya tuh baca, terus mendengarkan penjelasan guru, menganalisis, serta juga membutuhkan waktu untuk berpikir. Karena kan tadi dia watching nih, jadi dia akan sangat suka untuk mencari ilmu dengan membaca, melihat orang, mendengar penjelasan dari orang, seperti itu. Dan dia akan nantinya butuh waktu untuk berpikir dan kemudian nanti mungkin menyelesaikan tugas-tugasnya. Seperti itu. Selanjutnya ada diverger, yaitu si pencipta. Diverger, yaitu kombinasi dari mengamati, watching, dan merasakan. Nah, jadi dia ini biasanya akan suka sama tugas-tugas yang menuntut untuk menghasilkan ide-ide dan gemar mengumpulkan berbagai informasi. Nah, jadi tipe ini juga punya minat sosial yang tinggi, jadi cenderung peka juga. Dan lebih suka menonton atau memperhatikan sesuatu daripada melakukan sendiri. Karena dia tipenya tadi itu adalah watching dan feeling. Gitu. Selanjutnya, adik-adik kira-kira kalau dari yang sudah Kak Septi sampaikan tadi, adik-adik sudah kepikir nggak ya? Oh, kayaknya aku di diverger nih, atau oh kayaknya aku di asimilator nih, Kak. Ada yang sudah terbayang nggak ya? Belum. Belum. Kak. Ada yang sudah? Sudah apa, Bu? Sudah apa? Pada tidur, Bu. Oke, jadi yuk jangan tidur dulu, bangun dulu. Jadi kakak akan membantu adik-adik untuk mengetahui belajarnya itu seperti apa. Ya, jadi caranya adalah nih, siapkan selembar kertas. Kecepatannya. Ayo, siapkan selembar kertas. Adik-adik boleh siapkan selembar kertas dulu. Boleh kertas bekas, kertas besar, kertas kecil, boleh. Nah, ini di warung kopi debu. Semua sudah kurosokkan. Sudah kurosokkan semua. Yuk, siapin selembar kertas dulu. Nanti di kertasnya ditulis urutan 1 sampai 20. Kepala udah jatuh, Bu. Atau boleh di handphone ya, kan ada pegang semua kan. Ke samping Nah, apa? ini kopi. Oke. Sambil mencari inspirasi. Aku kasih contoh kayak gini ya. Nah, jadi boleh nih, aduh nggak kelihatan ternyata. Adik-adik boleh siapin kertas apa aja. Kertas besar, kecil, kertas coretan, kertas bekas, silahkan nanti dikasih nomor 1 sampai 20. Boleh ke samping, boleh ke bawah. Tapi kalau mau yang lebih mudah lagi, boleh 1 sampai 5. Kamila. 6 sampai 10 sampai 20. Begitu ya. Siap? Nanti akan ada pernyataan yang tertulis nih supaya adik-adik bisa mengukur tipe belajar adik-adik itu yang mana. Sudah siap kertasnya? Atau di handphone juga boleh. Udah. Lanjut ya, nanti kalau nanti akan ada beberapa pernyataan, kalimat pernyataan. Nah, adik-adik menjawab nih, iya atau tidak. Kalau sesuai dengan adik-adik, adik-adik jawab iya. Misalnya nomor 1, adik-adik jawab yang kalau sesuai jawab iya, kalau tidak sesuai jawab tidak. Begitu ya? Oke, ini Kak Septi hasilkan ya pernyataannya. Ya. Yang keras, Bu. Oke, silahkan dibaca dulu, nanti dijawab kalau sesuai iya, kalau tidak sesuai jawab tidak. Di kertasnya tadi ya.
Ya semua pokok. Wes. Yang 1 sampai 5 tadi udah belum ya? Belum ya? Belum, Kak. Belum. Oke, bentar. Nyambung. Wes. Saya sangat yakin bahwa pelajaran besok akan Udah, Kak. Udah, next ya. Sudah? Kak. Oke. Kak. Belum. Ada yang belum? Sudah. Sudah, oke. Belum. Enggak, sablik. Halo, kami bicara lagi. Kamilah fokus Kamilah. Sudah? Dah. Dah. Ya? Oke, kita lanjut. Oke. Nih buat adik-adik yang sudah menjawab iya dan tidak tadi, itu jadi yang dijawab iya itu dikasih skor 1 dan skor 0 untuk jawaban yang tidak. Jadi yang tadi jawabannya iya itu dikasih 1. Tidak itu 0 gitu. Setelah itu dijumlahkan. Nih ternyata
Yang satu nomor 1 sampai 5 itu CE. Jadi dikelompokkan ya, 1 sampai 5. Iya. 10, 11 sampai Iya. 15, kemudian 16 Iya. sampai 20. Siap. Yang sopan, Mas. Yang sopan. Jangan bicara seenaknya sendiri. Nggih, Pak. Oke, silakan. Sudah diskor semua? Yang satu, yang iya dan tidak? Belum, Kak. Silakan diskor dulu. Diskor dulu. Terus nanti dikelompokkan. Yang 1 sampai 5 itu CE. Jadi berapa tuh skornya untuk nomor 1 sampai nomor 5? Berapa ianya? Ada berapa banyak? Kemudian yang 6 sampai 10 itu RO. RO itu ada berapa banyak nih jumlah ianya? Untuk nomor 11 sampai 15 itu AC. Itu berapa tuh jumlah ianya? Gitu juga nomor 16 sampai 20. Ada yang sudah? Sampai tahap ini ada yang udah? Jadi dihitung kalau udah di skor ianya 1, kemudian hitung total skor dari CE berapa, RO berapa, AC berapa, dan AE itu ada berapa. Skor paling besar 5, paling kecil 0. Udah ya? Udah. Berarti ada 4 nilai ya, yaitu nilai CE, RO, AC, dan AE. Nah, kalau sudah, nih ada perhitungan selanjutnya. Dikategorikan. Skor CE itu ditambahkan dengan skor yang RO. Kemudian untuk yang RO ditambahkan lagi dengan AC. Hasilnya apa? AC tambah AE hasilnya berapa? Kemudian AE tambah CE hasilnya berapa? Hasilnya. Yo. Iya. Coba ada yang mau sharing, ada yang mungkin mau sharing hasilnya berapa? Boleh. Yuk, CE plus RO-nya berapa? 6. 9. Oke. 9. AC. 8. 8 tangan dong. Ini siapa nih yang mau sharing yuk? 8 tuh. Kalau ngomongnya, kalau sama-sama semua ngomong nggak ada yang bisa denger. Coba satu orang. Siapa? 8. Ayo angkat tangannya dulu atau aku Kak kayak gitu. Tadi pada nanyain giveaway, giliran ditanya ini kok pada nggak mau. Aku Kak. Aku siapa Ica ya? Ya. Oke Ica boleh. CERO-nya berapa? Divergernya berapa poinnya? 9. 9. Kemudian ROAC-nya berapa? Halo Ica. 10 Kak. 10. Kemudian ACAE-nya berapa? Halo Ica. 10 Kak, 10. Oh, 10 juga. Kemudian AE dan CE-nya berapa? Assalamualaikum. 8. 8. Oke, berarti yang paling besar adalah asimilator dan konverger ya Ica? Ya Kak. Nah, jadi berarti Ica ini adalah gabungan dari tipe Gato gaya belajar yang asimilator dan konverger tadi.
Gimana asimilator dan konverger tadi? Nah, tadi, ayo Ica, ada ingat nggak asimilator dan konverger itu seperti apa? Tidak ingat, Kak. Nggak ingat. Oke, kita coba cek-cek dulu ya. Ini juga buat teman-teman yang lain kalau mau ngecek-ngecek lagi, mau ngelihat lagi hasil hitungannya boleh. Jadi yang dilihat adalah yang skornya tertinggi. Ya, Nica, ada yang asimilator tadi, itu akan lebih suka kalau diberikan instruksi yang ringkas dan lebih jelas. Itu. Kemudian juga akan suka untuk mampu menyukai pelajaran yang menghasilkan ide-ide dan gemar mengumpulkan berbagai informasi. Yang diverger ini juga cukup peka terhadap lingkungan sosial. Begitu, Ica. Gitu ya, buat teman-teman yang lain. Jadi yang dilihat adalah skor yang paling tinggi. Sehingga jadi tahu nih tipenya diverger, asimilator, konverger, atau akomodator. Begitu. Jadi jadi sebenarnya untuk ke tipe ini itu perlu digarisbawahi ya adik-adik. Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi itu akan membantu, itu sebenarnya hanya membantu adik-adik untuk mengenal kebiasaan adik di saat belajar itu seperti apa. Kemudian hasil yang adik-adik dapatkan itu sebenarnya belum menunjukkan gaya belajar secara pasti. Nah, hanya dapat kecenderungan. Jadi misalnya kecenderungannya akan seperti ini atau seperti itu, begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pengen tahu banget gaya belajarnya itu seperti apa, atau sebenarnya aku tuh gaya tipe belajarnya tuh suka yang kayak gimana. Nah, sebenarnya adik-adik perlu untuk menggunakan alat tes yang lebih tepat lagi. Seperti itu. Yang lebih kuat deh validitasnya gitu. Kalau ini kan tadi cuma kayak kecenderungan ke arah mana gitu. Kemudian ini akan membantu adik-adik untuk sebagai tahap awal adik-adik mengenal kebiasaan belajar adik-adik dalam belajar. Begitu. Jadi ini bukan hal yang mutlak, melainkan sebagai cara awal, langkah awal adik-adik untuk mulai mengenal kebiasaan belajar adik-adik itu seperti apa. Begitu ya. Nah, selanjutnya dari tahu cara belajar, adik-adik juga jadinya untuk membuat pelajaran yang menyenangkan itu perlu tahu strategi belajar nih. Nah, selanjutnya kakak mau mengajak adik-adik untuk mulai mengenal sama diri adik-adik sendiri itu melalui analisis SWOT. Itu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Ada yang sudah pernah dengar ini sebelumnya? Belum. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum dengar. Iya. Ini kali pertama adik-adik untuk kita belajar sama-sama untuk tahu dan kenalan sama diri adik-adik dari strength atau kelebihan. Jadi, apa itu sebenarnya kelebihan adik-adik atau kekuatan adik-adik? Adik-adik tadi ada kertasnya, di belakang kertasnya adik-adik boleh tulis. Apa sih kelebihan yang adik-adik punya? Apa sih kekuatan dari diri adik-adik? Mau kerja dulu, Kak. Assalamualaikum. Misalnya, kekuatannya adalah aku mudah untuk menghafalkan materi dengan cepat, Kak. Atau aku mudah berkonsentrasi, Kak. Atau aku suka belajar, Kak. Aku senang memperhatikan guru mengajar. Nah, itu adalah kelebihan atau kekuatan. Jadi adik-adik perlu mencari hal-hal dalam diri adik-adik yang membantu untuk proses belajar, apa-apa aja. Jadi adik-adik bisa tulis di belakang kertasnya tadi atau ada kertas yang lain ditulis tuh kelebihan yang adik-adik punya apa. Misalnya saya selalu punya jadwal belajar, Kak. Atau tadi yang Kakak bilang, saya senang untuk memperhatikan guru mengajar, Kak. Atau Kak, saya itu mudah sekali menghafal rumus-rumus. Saya bisa
buat singkatan rumus-rumus yang menarik. Nah, itu adalah kelebihan. Yang adik-adik harus tahu apa kelebihan yang adik-adik punya. Kayak gitu. Jadi boleh ditulis ya, strength atau kelebihan dan kekuatan yang adik-adik punya. Selanjutnya, W. Apa itu yang W-nya? W-nya adalah weakness atau kelemahan. Nah, kebalikan dari strength tadi, adik-adik juga harus tahu nih, kelemahan yang adik-adik punya itu apa-apa aja. Misalnya nih, kelemahan itu maksudnya hal-hal yang bisa menghambat atau mengganggu atau mencoba membelokkan semangat belajar adik-adik. Kira-kira apa tuh hal-hal itu? Kakak Septi kasih contoh deh. Misal ya, Kak, saya tuh mudah ngantuk kalau mendengar penjelasan dari guru. Kak, aku tuh suka menunda tugas. Kayak gitu. Jadi apa kira-kira? Kalau weakness-nya adik-adik, itu boleh ditulis. Selanjutnya, opportunity. Jadi selain tahu kelebihan dan kelemahan, adik-adik juga harus tahu peluang yang adik-adik punya. Peluangnya itu apa? Jadi peluangnya itu adalah hal-hal di luar diri adik-adik yang membantu dalam kesuksesan belajar. Nah, kalau tadi strength dan weakness itu adalah hal dalam diri adik-adik yang membantu dan menghambat proses belajar, opportunity ini adalah hal di luar diri adik-adik. Misalnya apa, Kak Septi? Misalnya adalah dapat tawaran les gratis. Misalnya, itu kan suatu kesempatan ya, peluang dapat bimbel gratis nih. Atau dapat kuliah gratis, dapat beasiswa. Atau salah satu peluang yang sekarang lagi dimanfaatkan adik-adik adalah kuota gratis dari Kemendikbud. Ya kan, adik-adik sekarang sudah mendapatkan peluang dan memanfaatkan peluang itu, salah satunya adalah kuota gratis. Jadi itu bisa jadi salah satu opportunity yang adik-adik tulis. Atau boleh hal-hal lain. Misalnya disupport oleh orang tua atau difasilitasi oleh orang tua, itu kan merupakan suatu peluang juga. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah trait. Trait ini merupakan tantangan. Tantangannya apa? Berarti tantangan yang ada di luar diri adik-adik. Apa aja itu? Misalnya adalah kuota internet bisa, atau sinyal susah. Itu kan tantangan tuh. Berarti adik-adik punya tantangan untuk bagaimana menghadapi sinyal yang susah. Atau menghadapi orang tua yang mungkin belum punya banyak dana untuk ngasih adik-adik bimbel kayak gitu. Nah, itu kan juga tantangan. Jadi gimana adik-adik itu mengetahui nih SWOT adik-adik itu sendiri apa. Gitu. Ini ada yang udah nulis nggak ya SWOT-nya apa aja? Dari diri masing-masing ada nggak yang udah nulis? Sudah, Kak. Oke, Novita, boleh dong sharing sama teman-teman dan sama Kak Septi apa nih yang udah Novita tulis di SWOT-nya? Halo, Novita? Adik-adik kalau misalnya malu atau segan atau malu dilihat guru dan teman-temannya, boleh kok chat Kak Septi di chat Zoom-nya, nanti Kak Septi bacakan, tapi nggak Kak Septi bacakan namanya. Boleh. Ayo kalau ada yang mau sharing. Ada? Wah, ini mungkin lagi malu-malu ya, pada malu-malu. Atau pada segan sama guru-gurunya. Nggak apa-apa kok, ini kan kita sama-sama belajar. Jadi adik-adik tidak akan mendapatkan penilaian buruk dari Kak Septi, Kak Raya, ataupun dari Bapak Ibu Guru. Karena kita di sini sama-sama belajar, berdiskusi. Begitu ya. Oke. Ada yang mau sharing?
nih Adik. Ada? Oke, kalau belum ada, Kak Septi lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu adalah merancang strategi belajar. Gimana nih adik-adik cara merancang strategi belajar? Ada yang sudah punya rancangan strategi belajar di rumah selama ini? Mungkin ada yang, Kak, aku sudah rancang strategi belajar, Kak. Strategi belajar aku adalah dari habis maghrib sampai isya, aku belajar mengulangi pelajaran yang diberikan oleh guru hari ini. Gitu. Atau, Kak, aku kalau sore aku ikut bimbel, Kak. Strategi belajarnya kira-kira adik-adik seperti apa? Atau, Kak, karena aku pengen lulus kuliah, nanti aku mau kuliah di UGM, aku jadinya sudah berencana belajarnya aku atur, kemudian aku sudah cari-cari jurusanku gitu. Ada yang sudah merancang strategi belajar sejauh itu? Halo? Ada, Kak. Ada? Oke. Siapa tuh tadi yang ngomong? Syafza. Siapa? Manggilnya apa? Syafa. Syafa Arzanda Oh Yanto. iya. Syafa Arzanda. Strategi belajarnya seperti apa yang Syafa buat? Kak Septi pengen tahu nih. Gimana maksudnya, Kak? Iya. Oh, katanya tadi sudah buat strategi belajar. Apa aja tuh? Yang udah disiapin sama siapa apa aja ya, biar belajarnya enak kayak gitu-gitu. Halo, Syafza? Wah, ini mungkin Syafzanya lagi dapat tantangan ini, Kak. Dapat tantangan untuk itu apa? Kuotanya terganggu sinyalnya. Kak Raya, ternyata dari tadi itu ada yang nge-DM aku, Kak. Dia sharing, aku bacain boleh ya, Kak? Oh, gitu. Boleh. Oke. Ini bentar. Aku bacain. Ini dia menuliskan sharing tadi tentang itu, Kak. Tentang SWOT tadi, Kak. Ini ada kelebihan yang dibuatnya adalah cepat dalam mengerjakan tugas. Wah, ini keren nih. Berarti kalau ngerjain tugas, dia nggak lama-lama nih, Kak Raya. Kemudian kelemahannya mudah lupa. Kemudian peluangnya, kebetulan ini dia dapat peluangnya dapat mengikuti seminar gratis. Wah, ini peluang luar biasa nih dapat seminar gratis. Tantangannya adalah dukungan orang tua. Nah, mungkin adik ini masih belum dapat dukungan dari orang tua sepenuhnya. Nah, tapi udah baik nih, si adik ini sudah mampu untuk memetakan atau mengenali dirinya dari kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan seperti apa. Selanjutnya ada juga nih, Kak, salah satu lagi siswa yang bilang bahwa kelebihannya adalah suka nyanyi dan suka mata pelajaran yang terkait dengan hitung-hitungan. Wah, jadi ini matematikanya mungkin jago. Kemudian tapi kelemahan yang dia punya adalah kurang pede, takut untuk memulai hal yang baru. Nah, jadi ini jadi kelemahan dari si adik ini. Jadi dia karena kurang pede mungkin jadi takut untuk memulai hal yang baru. Tapi dia punya opportunity yang sangat bagus nih, Kak Raya. Adik ini bisa dapat beasiswa dan didukung oleh orang tuanya. Lebih keren. Tantangan yang adik ini punya adalah tidak bisa ikut bimbingan belajar. Tapi syukurnya dia dapat beasiswa dan didukung sama orang tua. Nah, ini adalah salah satu atau dua contoh dari teman-teman kita dari SMA Pawotan Rembang yang sudah mampu untuk mengenali dirinya dengan sistem atau dengan cara SOTE tadi. Begitu, Kak Raya.
Tunggu bentar. Ada lagi nih, satu lagi nih. Yang mana tuh? Dia kita mau nyusul kuliah di UGM juga. Oh, ini terkait strategi belajar tadi ya Kak Raya ya. Nih ada Andini Rahmawati. Ada Kak, karena saya ingin kuliah di UGM dan ambil jurusan psikolog. Wih, keren. Nanti kita akan jadi satu alma mater. Dan jadinya saya belajar dari habis maghrib sampai jam 9. Wih, saya belajar pelajaran bahasa Indonesia khususnya Kak. Gitu. Kemudian ada juga nih hamba Allah. Oh, ini pertanyaan nanti ya. Kita jawabnya pertanyaan. Ada lagi mungkin yang masuk ke DM-nya Kak Raya kah? Belum ada. Belum ada. Oke. Berarti thank you ya adik-adik sudah sharing nih, udah pada tahu nih kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Jadi harapannya dengan adik-adik sudah bisa mengenali diri adik-adik itu sendiri, adik-adik jadi mampu untuk mengembangkan atau mencari peluang yang lebih besar lagi. Mengembangkan tadi kelebihannya apa dan bagaimana untuk mengurangi kelemahannya itu. Selanjutnya adalah kita akan belajar bagaimana merancang strategi belajar. Nah, yang pertama adalah menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan ini menjadi sangat penting karena ini akan menjadi landasan utama adik-adik untuk mulai melakukan berbagai upaya dalam proses belajarnya. Nah, tapi perlu diperhatikan untuk menetapkan tujuan ini, adik-adik perlu untuk memahami beberapa hal, yaitu adalah tujuannya itu harus spesifik, kemudian harus terukur dengan jelas, dan harus realistis dan ada jangka waktu. Kenapa Kak Septi itu penting? Nah, tujuan yang realistis, yang spesifik, terukur, dan dalam jangka waktu yang jelas, itu akan memudahkan adik-adik untuk mengukur diri adik-adik bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu. Gimana sih Kak Septi contohnya? Gitu. Mungkin ada adik-adik yang bertanya, gimana Kak contohnya tujuan yang realistis, tujuan yang spesifik, terukur itu? Gitu. Jadi contoh, Kakak kasih contoh. Misalnya, tadi ada yang nulis Anindita ya, kalau tidak salah namanya. Itu cara menulis tujuannya begini, kira-kira ya. Saya ingin masuk jurusan X atau tadi psikologi di Universitas Y. Tadi universitasnya adalah UGM ya, Anin. Kemudian pada tahun 2023. Gitu. Jadi kemudian tujuan selanjutnya adalah saya ingin mampu menyelesaikan tugas sebelum deadline dalam 1 semester ini. Nah, jadi tujuannya tuh spesifik, jelas. Saya mau masuk jurusan X di Universitas Y pada tahun 2003. Sehingga saya harus mampu menyelesaikan tugas sebelum deadline dalam 1 semester ini. Nah, itu kan sudah terpenuhi itu tadi syarat-syaratnya, yaitu spesifik, terukurnya jelas tadi pada tahun 2023 pengen masuk di jurusan ini, universitas ini, kemudian dan kita bisa tentukan jangka waktu pencapaiannya, gitu. Jadi kan pengen masuk psikologi UGM kan itu realistis juga ya, itu bisa diwujudkan seperti itu. Nah kemudian jangka waktu yang kira-kira tepat untuk langkah belajarnya, misalnya tadi saya mampu menyelesaikan tugas sebelum deadline dalam 1 semester ini. Gitu. Jadi kayak apa ya yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan saya itu. Mulai dari ya ngerjain tugasnya sebelum deadline. Misalnya Bapak Guru nyuruh ngumpul tugas tanggal 10 Agustus. Oh, saya harus bisa menyelesaikan tugas itu minimal paling lambat itu tanggal 9 Agustus. Jadi selama 1 semester ini tugas saya itu harus selesai lebih cepat daripada deadline. Nah, itu adalah contoh
tujuan yang baik, atau artinya adalah yang udah jelas nih, yang memenuhi syarat-syarat tadi. Itu begitu. Yang kedua yang perlu adik-adik miliki atau lakukan ketika adik-adik sudah punya tujuan adalah berkomitmen. Nah, ini nih yang kadang menjadi hal yang tidak mudah karena menjaga komitmen, ya kan? Adik-adik sudah punya tujuan yang sangat bagus, yang sangat jelas, tapi bagaimana berkomitmen dengan tujuan itu? Komitmen di sini adalah maksudnya untuk menjaga agar tujuan tersebut terus menjadi keinginan adik-adik, dan proses belajar itu tetap menjadi hal-hal yang adik-adik lakukan selama ingin mencapai tujuan itu. Selanjutnya, memang selama prosesnya akan ada naik turun dalam usaha dalam mencapai tujuan. Tapi adik-adik perlu ingat, sebenarnya ketika adik-adik melangkah untuk menetapkan tujuan, adik-adik ada kalanya mungkin langkahnya yang diambil tidak sesuai dengan rencana atau merasa kurang tepat. Mungkin kayaknya ini nggak tepat deh untuk aku. Mungkin kayaknya ini nggak sesuai rencana ya. Padahal aku pengennya selalu selesai tugasnya lebih cepat daripada deadline. Tapi kok bisa sesuai rencana aku ya, seperti itu. Nah, ketika mengalami hal itu, adik-adik jangan khawatir. Jangan langsung bersedih hati, bermuram durja. Gitu. Jadi adik-adik harus selalu ingat bahwa semua berproses, tidak hanya learning by doing. Jadi kita itu berprosesnya bukan hanya belajar dari apa yang kita lakukan, tapi juga learning by mistake. Jadi kalaupun adik-adik melakukan kesalahan dalam prosesnya adik-adik mencapai tujuan, itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Karena selama proses itu, adik-adik jadi belajar lagi dari kesalahan itu. Oh, misalnya nih, aku gagal, Kak, aku nggak bisa ngumpulin tugas tanggal 10. Ternyata aku nggak bisa selesai lebih cepat daripada deadline. Karena apa? Karena ternyata aku harus bantu ibuku, Kak. Ini benar-benar kondisinya harusnya biasanya ibuku dibantu sama ayah, tapi ayah karena pekerjaannya lagi banyak atau ayah lagi sakit, jadi ayah nggak bisa bantu, harus aku yang bantu. Hal itu buat aku nggak ada waktu atau waktunya nggak cukup untuk aku mengerjakan tugas, Kak. Sedangkan tugas dari dosennya cukup banyak, misalnya buat makalah atau semacamnya gitu. Nah, nggak apa-apa. Jadi, itu jadi proses adik-adik untuk belajar lagi dari kesalahan. Ternyata ada loh hal-hal yang tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Itu berarti terkaitnya kemana? Oh, terkaitnya ke manajemen waktu aku ya, Kak. Berarti kalau waktuku terbagi dengan perhatian yang lain, mungkin aku harus menambahkan waktu. Mungkin kalau misalnya aku tadinya tidur siang 1 jam demi untuk ngerjain tugas, mungkin jadinya aku nggak apa-apa deh nggak tidur siang gitu. Nah, kan jadinya adik-adik tahu itu ketika adik-adik melakukan kesalahan. Nah, jadi kesalahan itu tidak selamanya buruk. Kesalahan itu bisa menjadi hal baik kalau kita jadinya belajar dari kesalahan itu. Ini namanya learning by mistake. Begitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah umpan balik. Apa itu umpan balik? Atau istilah lainnya adalah feedback. Ini adalah umpan balik atau feedback dari orang-orang sekitar yang adik-adik percayai. Misalnya kakak, orang tua, guru, atau sahabat, seperti itu. Nah, pastikan orang-orang ini mendukung dan peduli terhadap perkembangan diri adik-adik. Nah, jadi adik-adik perlu dapat feedback juga nih dari orang-orang sekitar adik-adik yang peduli sama adik-adik terkait komitmennya tadi, terkait tujuan belajarnya tadi, terkait apa yang sudah adik-adik lakukan, apakah sudah oke, apakah mesti harus ada lagi yang diperbaiki, yang ditingkatkan gitu. Selanjutnya, ini penting ya, jangan dengarkan hinaan dan bulian atau komentar negatif dari orang yang bersifat menjatuhkan.
Jadi kalau misalnya adik-adik sudah buat tujuan, sudah berkomitmen, tapi ada yang ngomong, kamu nggak akan bisa masuk psikologi UGM, susah banget gitu. Kamu gini-gini aja. No, jangan dengarkan omongan-omongan orang yang sifatnya membuli atau menjatuhkan. Ya, hanya cukup dengarkan omongan orang-orang yang sifatnya membangun, yang sifatnya memberikan kamu masukan. Gitu. Kayak gimana ngebedainnya? Nah, ngebedainnya adalah kalau yang menjatuhkan biasanya dia tidak akan memberikan solusi atau hanya mencemooh kita saja. Tapi kalau yang bersifat baik, biasanya dia akan bilang, kayaknya kalau misalnya jadwal belajar kamu cuma dari jam sekian sampai jam sekian, kayaknya agak sulit deh. Mungkin di akhir pekan kayaknya bisa ditambah ya jamnya, sama mungkin ikut ini deh, ikut kelas-kelas gratis bimbingan belajar tuh ada tuh di situ, aku tahu infonya. Nah, itu adalah salah satu contoh umpan balik yang positif. Berikutnya, jadi maksud umpan balik ini adalah sebuah masukan untuk meningkatkan kualitas diri adik-adik yang bukan untuk membuat kepercayaan diri adik-adik berkurang. Gitu. Jadi perlu dibedakan umpan balik yang positif atau malah yang sifatnya mencemooh, membuli, menjatuhkan. Begitu adik-adik. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah proses penetapan tujuan. Nah, adik-adik selama proses penetapan tujuan ini dari menetapkan tujuan, komitmen, umpan balik, itu yang perlu adalah dilakukan. Jadi, kalau hanya sebatas mendengarkan Kak Septi aja, itu tidak cukup. Jadi, adik-adik perlu melakukan ini. Perlu menetapkan tujuan, perlu berkomitmen, dan perlu meminta umpan balik sama orang-orang yang peduli dengan perkembangan diri adik-adik. Begitu. Selanjutnya, ini ada sedikit quotes dari Leo, mengatakan perubahan adalah hasil akhir dari semua pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, kita memang harus sungguh-sungguh dalam belajar, ada strategi belajar yang harus kita buat, ada diri kita yang harus kita kenali, bagaimana nanti menemukan strategi belajar yang tepat. Jadi memang dalam prosesnya mungkin ada learning by doing, ada trial and error, ada kayak coba lagi cara belajar yang ini, oh tidak cocok, mungkin coba lagi. Nah, jadi itu adalah proses adik-adik menemukan gaya belajar juga yang tepat untuk diri adik-adik. Udah deh, abis nih materinya Kak Raya. Udah selesai. Wah, udah selesai. Ada pertanyaan nggak? Udah, boleh. Boleh yang mau bertanya sama Kak Septi. Kalau misalkan malu, mungkin bisa DM kali ya. Apa sih namanya, chat pribadi ke Kak Septi atau ke Kak Raya? Iya. Siapa yuk yang mau tanya? Masih pada di sini kan ya? Halo. Masih kok Kak Raya, ini ada yang bertanya nih tadi. Oh iya, silahkan Sofi. Ini 3. Iya, Open mic? Boleh. Oke, silahkan Sofi. Sebelumnya perkenalan dulu ya, Kak. Iya, boleh dong. Iya, nama saya Sofia dari kelas 11 IPS 2. Mau tanya, Kak. Bagaimana cara menumbuhkan rasa dan passion agar selalu semangat belajar di masa pandemi ini? Terima kasih. Oke, cara dan passion supaya semangat belajar. Ya, yang tadi. Adik-adik kira-kira suka nggak sih melakukan sesuatu yang adik-adik nggak jelas nih tujuannya apa? Kayak misalnya aja nih disuruh sama teman atau orang tua, coba kamu tuh ke sana ke warung depan. Ngapain? Nggak ada, coba dulu aja ke sana. Pasti jadinya tidak mau kan ya, tidak suka. Karena nggak jelas tujuannya apa. Nah, untuk punya semangat belajar, adik-adik yang pertama tadi, perlu tahu tujuannya untuk belajar itu apa sih. Nah, jadi ketika kita punya alasan yang jelas untuk belajar, mungkin adik-adik jadi akan merasakan bahwa, oh, saya ini belajar bukan untuk hari ini. Saya ini belajar bukan hanya untuk ya isi absensi presensi aja, bukan hanya karena disuruh orang tua sudah bayar aja. Saya belajar adalah karena saya nanti mau menjadi seorang profesor misalnya.
saya mau jadi psikolog tadi contohnya, atau apa cita-cita adik-adik. Jadi kalau tadi pertanyaan Sofi adalah bagaimana menumbuhkan semangat belajar, adalah Sofi harus paham dulu, harus menemukan dulu nih alasan belajar Sofi itu apa. Alasan dalam diri ya, bukan alasan-alasan yang mungkin orang-orang sebut kayak membanggakan orang tua, menaikkan derajat orang tua. Tidak, itu terlalu luas, itu terlalu klise, tapi alasan yang benar-benar konkret. Kayak, iya Kak, karena aku tuh pengen jadi pilot, aku ingin punya usaha, aku mau jadi tenaga kesehatan yang bisa membantu, gitu. Jadi ketika adik-adik tuh sudah punya semangat, sudah punya tujuan yang jelas, itu adik-adik jadinya bisa memahami bahwa pelajaran itu bukan hanya sekedar kewajiban saja, tapi kebutuhan adik-adik untuk mengembangkan diri, gitu. Karena kayaknya ya kita melihat nih banyak banget orang pintar di dunia ini tuh banyak, tapi masalah-masalah di dunia ini tuh pun juga masih banyak, gitu. Apalagi kalau kita nggak pinter, apalagi kalau kita nggak berilmu, apalagi kita misalnya malas-malasan untuk belajar, gitu. Akan jadi seenggak mampu apa kita di dunia yang luas ini, gitu. Jadi ya salah satu untuk survive adalah dengan kita punya ilmu, kita punya belajar. Nah, jadi mungkin itu yang bisa melandasi adik-adik untuk memahami pentingnya belajar adalah tujuannya apa. Jadi menemukan dulu nih tujuannya apa. Nanti kalau sudah tahu tujuannya jelas, tapi iya Kak, aku tuh tujuanku tuh udah jelas, aku tuh pengen jadi perawat misalnya, atau apapun itu tujuan atau cita-cita adik-adik. Tapi Kak, aku tuh males aja belajarnya, apalagi daring seperti ini, gitu. Nah, balik lagi. Kenapa orang-orang itu bisa bosan? Adalah karena hal yang monoton. Hal yang itu-itu aja. Begitu-begitu aja, ya kan? Nah, jadi adalah perlunya inovasi, kreativitas. Misalnya, dimulai dari menata meja belajar yang jadinya lebih enak dilihat, rapi. Buat catatan yang enak dipandang. Jadi atau punya pena warna-warni. Jadi itu kayak, oh semangat nih aku nyatet hari ini penjelasan dari Ibu Winda. Kalau tidak salah tadi ada nama ibu gurunya, oh maaf Ibu Windy gitu ya. Semangat hari ini karena aku punya pena warna-warni. Nanti judul mata pelajaran hari ini akan pakai pena merah atau biru dan sebagainya. Itu artinya adik-adik punya kreativitas dan inovasi untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan. Begitu. Gitu ya. Jadi mulai dari tujuan, kemudian bangun suasana belajar yang menyenangkan, bisa dengan hal-hal apapun yang menurut adik-adik itu membawa vibes atau perasaan happy gitu. Karena kita akan susah belajar kalau kitanya nggak happy. Jadi kita harus happy. Gimana caranya happy? Adalah mulai dari mungkin diri kita sendiri, meja belajarnya tadi, pagi-pagi udah sarapan, sudah kenyang gitu, sudah enak, kemudian siapkan buku catatan, terserah, tergantung adik-adik, mungkin akan beda-beda tiap orang, tidak sama. Kalau Kak Septi biasanya gitu, meja belajarnya sudah diatur, lampunya sudah disiapkan, seperti itu, kemudian penanya sudah disiapkan, buku catatannya beli yang warna cerah bunga-bunga, seperti itu, atau tambah stiker-stiker gitu. Begitu ya. Jadi emang kreativitas dan proses belajar yang menyenangkan itu akan berpengaruh juga tuh ke semangat belajar. Itu ya Sofia, semoga dapat membantu. Nanti kalaupun ternyata masih ada lagi permasalahan yang ingin Sofi sampaikan terkait permasalahan pribadi, itu nanti akan dibantu Kak Raya juga untuk layanan konsultasi dengan si masnya, dengan psikolog konselornya. Begitu ya Sofia, semoga ini cukup membantu jawaban dari SF. Terima kasih Sofi, semangat. Iya, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke. Terima kasih Kak Septi. Jadi, iya sama-sama. Jadi intinya tujuan, terus
Gimana caranya menciptakan suasana biar nyaman gitu ya Kak Septi? Iya, Ya? benar. Karena kalau udah nyaman kan Kak Raya ya kita happy bawaan hati. Jadi ketika kita udah happy itu kita nggak mikirin hal-hal yang negatif. Ketika happy itu kayak oh guru menjelaskan Oke. Oke, Bu Windy situ. Jelas dicatat gitu. Jadi otaknya nggak penuh sama hal-hal yang negatif. Jadi udah siap mendapatkan pelajaran. Begitu Kak Raya. Ya. Oke. Terus ini ada yang masuk nih DM. Jadi dia tuh kalau belajar pakai musik. Kayak gitu Kak Septi. Terus menurut dia apakah ini efektif ya kalau misalkan pakai musik? Kalau misalkan boleh sharing nih, aku mau sharing nih terkait musik-musik ini. Boleh nggak Kak Septi? Boleh banget dong Kak Raya, karena kan ini terkait dengan pernyataan adiknya juga. Boleh Kak Raya sharing aja. Oke, jadi aku adalah termasuk anak yang audio visual. Jadi kalau misalkan belajar harus dengan suara, harus dengan menghafal. Nah, menghafalnya tuh nggak bisa yang cuma baca gitu, tapi harus disuarakan kayak gitu. Nah, tapi selain itu, kalau aku belajar, kalau misalkan tenang, aku nggak bisa. Aku juga harus pakai musik, sama kayak salsabila ya, bener ya salsabila. Jadi harus pakai musik sehingga aku buka buku, aku belajar, tapi aku juga hidupin musik kayak gitu. Tapi musiknya mungkin nggak terlalu keras ya. Jadi biar kita juga nggak bingung sebenarnya kita mau hafalin atau mau dengerin musik. Tapi kalau misalkan menghafalkan, mungkin ketika kita baca awal kita bisa dengerin musik sambil dengerin musik kayak gitu. Tapi kalau misalkan sudah mulai mengulang, mungkin bisa dipelankan musiknya atau musiknya dimatikan dulu, karena biasanya kalau misalkan menghafal kayaknya kurang efektif ya kalau misalkan sama musik, nanti yang kita hafal liriknya gimana dong. Gitu sih kalau gitu. Gimana Salsabila, mau nanggepin nggak? Gimana Salsa? Ini tadi sudah dibantu oleh jelaskan ke Mbak Raya dengan kondisi yang sama nih, ternyata Kak Raya tuh juga suka dengerin musik seperti itu. Gimana, Salsa? Ini juga ada yang berkaitan. Ini ada yang berkaitan kayaknya dia belum mau ini kali ya, malu mungkin ya gitu. Jadi ya juga sih. Iya. Ini ada yang agak berkaitan juga nih Kak. Ini dari hamba Allah. Dia bilang dia termasuk yang auditori. Tapi selama pembelajaran PJJ ini kan Kak jadinya pelajarannya tuh banyak mendengarkan, banyak melihat dan menjelaskan mengerjakan gitu. Nah sebenarnya kan ya sebenarnya tuh nggak apa-apa. Jadi namanya dalam proses belajar di kelas, mungkin yang disampaikan oleh guru, Bapak Ibu, itu tidak semuanya akan mungkin sesuai dengan yang adik-adik langsung tipe belajarnya. Kayak ada yang auditori, karena kan visual mungkin sedikit banyak juga harus melihat tampilan terkadang. Tapi kan kalau auditori ini, ketika ada tampilan seperti ini, itu kan juga ada suaranya. Jadi mungkin bisa di-record atau direkam suaranya. Gitu. Jadi kemudian di lain waktu untuk didengarkan lagi, oh penjelasan Ibu tadi itu seperti ini ya ternyata. Gitu. Jadi emang harus didengarin juga. Emang kalau kita dalam proses belajar kayak Raya kayaknya memang harus berkali-kali ya Kak, tidak masalah. Mau tipe belajar apapun memang jarang juga yang sekali langsung dapat, syukur. Ada juga yang bisa sekali belajar langsung paham gitu. Tapi kan ada juga yang butuh pengulangan dan ini tidak masalah. Jadi adik-adik mungkin bisa record atau rekam recorder pakai handphonenya. Nanti bisa didengarkan lagi penjelasan dari gurunya seperti itu. Gitu ya. Nanti atau dengarkan video dari bimbel online yang gratis. Sekarang itu sudah ada loh adik-adik bimbel online yang gratis
yang video pembelajarannya itu sudah bisa diakses secara free, gratis. Nah, adik-adik bisa dengarkan audionya seperti itu. Begitu ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi, atau juga kalau misalnya mengerjakan, pasti maupun daring, nggak daring, pasti akan ada prakteknya, begitu kan. Tapi kan praktek itu maksudnya adalah untuk melihat juga seberapa adik-adik mampu memahami materi, mampu untuk mengeksekusi materi itu, gitu. Tapi dalam proses belajarnya kalau mau diulang lagi dengan rekaman suara itu mungkin jadi salah satu alternatif untuk belajar mandirinya lagi. Begitu ya, nih hamba Allah. Kemudian ada lagi nggak ya? Sebentar. Oke, ini sebenarnya Kak Raya banyak banget yang masuk ke DM Kak Septi nih. Cuman mesti dipilih-pilih dulu ya yang agak cocok sama materi kita hari ini. Karena banyak sekali. Sedangkan kita juga informasi juga mungkin nanti untuk adik-adik dan Kak Raya juga pasti akan menambahkan biasanya terkait layanan konseling dengan konselor atau psikolog. Kalau adik-adik punya permasalahan, itu boleh banget dimanfaatkan layanan itu karena gratis. Gitu. Jadi bisa lebih intens selama 60 menit diskusi dengan psikolognya. Gitu. Nanti Kak Raya akan ngasih infonya nanti ya. Sebentar, saya coba baca lagi. Mungkin dari Kak Raya ada pertanyaannya? Nggak ada sih Kak, ini cuma tadi saya dia menanggapi gitu. Oh iya Kak, kurang efektif ya, gitu. Gimana? Saya sudah terbiasa. Saya coba untuk mengurangi deh nanti terus dia bilang makasih gitu kan. Dia nih. Terus habis itu ya memang kurang efektif ya kalau misalkan kita dengerin musik tapi yang dipelajarin hafalan gitu kan. Mungkin kalau misalkan ngerjain matematika gitu bisa kali ya Kak Septi ya. Kalau ngerjain matematika atau mungkin kan kalau kelas 10 masih belum ngerjain soal-soal gitu kali ya. Tapi kalau misalkan ngerjain tugas nih dari guru karena ini kan lagi daring, boleh kalau sambil dengerin musik atau disambi-sambi ini gitu bisa. Atau kalau misalkan kakak biasanya kalau misalkan mau nggak keganggu banget, musiknya dipilih yang kita nggak hafal gitu, jadi kita nggak ikut nyanyi gitu, jadinya nggak keganggu gitu. Itu Kak Septi? Iya. Iya Kak Raya. Jadi betul sekali strateginya salah satunya adalah memilih musiknya musik apa dulu gitu. Kadang mungkin kalau Kak Septi juga kondisinya ketika lagi pengen ngerjain sesuatu, tugas, PR kayak gitu ya, sambil pengen dengerin musik, biasanya akan pilih musik instrumen atau musik bahasa asing yang nggak bisa ikut nyanyi nih, atau misalnya bahasa Korea atau bahasa apa gitu, yang enak untuk menemani belajar tapi nggak sampai kita ikut nyanyi. Kecuali kalau adik-adik memang punya kemampuan untuk sambil nyanyi, sambil ngerjain tetap konsen, itu nggak apa-apa. Monggo, ada loh teman-teman yang bisa seperti itu, sambil nyanyi dia tapi sambil bisa ngerjain, itu hebat banget, luar biasa. Kalau Kak Septi sih belum sampai semahir itu. Gitu ya, soal saya. Jadi dipilih aja ya, maksudnya yang nyamannya gimana. Kalau dirasa kurang, kayaknya nggak bisa nih, nggak efektif gitu berarti. Bener. Jangan sampai kebablasan musiknya didengerin, PR-nya diabaikan. Harapnya gimana dong? Iya, ingat tadi tujuan ngidupin musik adalah untuk membantu mengerjakan tugas, bukan mengerjakan tugasnya di tengah-tengah dengerin musik. Gitu ya Kak Septi. Sebelumnya selamat datang Bapak Cardin, Bapak Haryanto. Terima kasih sudah menyaksikan ini Bapak. Dan sehat ya Bapak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak untuk dukungannya kepada kami. Oke, selamat lanjut. Oke, saya dengarkan aja. Siap Pak. Oke. Selamat datang Pak Her.
Pak Rosi. Monggo Nah, dilanjut. nggih, enggak dilanjut dulu ya. Nggih. Oke, Kak Septi, gimana nih? Masih ada dikasih satu pertanyaan lagi atau? Boleh, satu pertanyaan lagi boleh. Oke, adik-adik ada yang mau tanya lagi? Ini ada yang masuk ke aku nih, Kak. Oke. Masuk ke Kak Septi. Iya, soalnya ada yang masuk ke DM. Jadi tidak disebutkan nama Bapak Ibu nggak apa-apa ya, karena anaknya mungkin malu. Pertanyaannya adalah tadi berhubungan dengan yang saya bilang terkait menetapkan tujuan. Ada yang nanya nih Kak Raya, Kak, cara menetapkan tujuan itu gimana? Gitu. Nah masih agar tuh kita tuh nggak bimbang lagi dan fokus ke tujuan itu. Nah ini nih karakter-karakter remaja adalah suka bimbang, masih bingung nih arahnya mau kemana, tujuannya mau kemana. Nah itulah yang tadi perlu kita lakukan adalah mengenali diri sendiri dulu. Cara mengenal diri sendiri itu adalah dengan tadi SWOT-nya dilakukan. Kelebihannya apa, kelemahannya apa, kemudian juga ada opportunity yang adik-adik dapatkan itu apa, serta tantangannya itu bagaimana. Selain itu, adik-adik bisa lakukan Johari Window. Johari Window itu nanti kalau tidak salah didapatkan juga di materi potensi. Ya, mungkin sudah atau nanti akan dibahas, nanti itu akan ada juga sesi seperti ini tentang potensi, akan dilihat bagaimana adik-adik menemukan diri adik-adik itu seperti apa sih sebenarnya, dari yang adik-adik sadari, dari yang adik-adik perlihatkan ke orang-orang, dari yang adik-adik punya tapi adik-adik sembunyikan, dalam arti belum diekspos, belum dieksplor gitu. Ada juga yang adik-adik nggak sadar, tapi orang lain itu sadar tentang kelebihan yang adik-adik punya, potensi yang adik-adik punya. Nah, itu nanti lebih lanjutnya akan dibahas di materi potensi. Jadi, jangan pernah lewatkan sesi kelas berbagi bersama Kak Raya dan kakak psikolog yang lain, karena materi-materinya akan membantu adik-adik sekali dalam proses belajar, dalam proses adik-adik sebagai seorang remaja. Nanti akan dibahas juga bagaimana menemukan potensi, karena nanti kenapa Kak Septi bahas potensi, potensi yang adik-adik punya itu akan membantu adik-adik untuk mengenali tujuan adik-adik. Seperti itu. Karena nanti sebenarnya idealnya dan sangat baiknya adalah ketika kita punya potensi, potensi itu kita kembangkan. Nah, ketika kita punya potensi dan dikembangkan, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Adik-adik akan melakukan hal itu dengan passion. Tadi ada yang menyinggung soal passion ya Kak Raya. Ketika sudah melakukannya dengan passion, kita akan jadinya enjoy, senang. Jadi kita punya tujuan. Misalnya ya, kakak kasih contoh sederhana sekali. Adalah adik-adik punya kemampuan dalam hal public speaking atau kemampuan berkomunikasi secara interpersonal dalam ruang publik yang banyak orang, ketemu banyak orang seperti ini. Adik-adik punya kemampuan itu, tapi itu belum optimal. Tidak apa-apa. Mungkin itu yang akan membantu adik-adik jadi menetapkan tujuan. Oh, aku ingin masuk ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Jadi selama 1 semester atau 1 tahun ini, aku akan mempersiapkan diri untuk berani ngomong di depan kelas, presentasi di depan kelas. Seperti itu. Itu adalah suatu bentuk tujuan yang tadi ada syaratnya adalah spesifik, terukur, realistis, dan ada jangka waktu. Begitu. Ya, jadi ketika itu adik-adik sudah dapatkan, akan membantu adik-adik membuat tujuan. Nah, tujuan nanti akan adik-adik lakukan. Jadi, bagaimana cara tahu tujuannya supaya tidak bimbang adalah ya explore diri. Karena nih, saat remaja wajar banget kalau adik-adik masih bingung, masih bimbang, Kak, kayaknya aku pengen ini deh, tapi aku juga tertarik sama yang ini. Nah, itu wajar banget. Nah, bagaimana adik-adik supaya tahu nih, mana nih dari 2 hal atau beberapa hal ini yang lebih dominan, yang lebih tepat. Nah, itu adalah mengeksplor. Cobain dulu semua. Selama itu positif ya, jadi silahkan dicoba. Minta teman, minta orang tua, minta Bapak Ibu guru, saran dari beliau untuk gimana ya Bu, saya tuh
pengen nih Bu masuk jurusan ilmu komunikasi UGM misalnya. Tapi kalau saya tuh punya keinginan Bu untuk ngomong di depan umum, tapi mungkin masih kurang bagus Bu, masih kurang lancar untuk berbicaranya. Saya tuh jadinya punya tujuan gimana ya Bu mengeksplornya. Jadi adik-adik harus punya kesempatan dulu untuk mengeksplor itu. Nah, mungkin kan kesempatan itu kan datangnya bukan hanya dalam diri adik-adik saja, bisa disediakan oleh lingkungan, disediakan oleh sekolah, disediakan oleh orang tua. Jadi, mintalah bantuan dari orang tua, guru, dan teman-teman untuk mengeksplor kemampuan adik-adik itu. Begitu. Jadi mungkin ada yang tadi masih belum tahu nih, apakah dia tujuannya akan di tari, misalnya kemampuan tari, atau di public speaking, atau di hitung-hitungan, atau di hafal-hafalan, dan lain segala macam, masih bingung, coba explore. Atau minta kesempatan dari Bapak Ibu Guru, teman, dan orang tua untuk bisa mengeksplor diri itu. Minta izin orang tuanya ikut bimbel, ikut les, ikut sanggar tari, atau seperti apa, ikut ekskul, seperti itu. Begitu. Jadi, tadi yang saya sampaikan adalah explore kemampuan adik-adik, cari tahu selama itu positif, minta kesempatan dengan orang-orang terdekat supaya bisa mengeksplor kemampuan itu, sehingga akan muncul nih ketertarikan atau keyakinan akan satu hal itu. Akhirnya bisa membuat tujuan adik-adik. Kalaupun masih bingung selama prosesnya, adik-adik bisa meminta bantuan psikolog untuk melakukan tes minat bakat misalnya. Jadi lebih tahu nih sebenarnya potensi atau minat bakat adik-adik itu ada di mana. Nah, setelah tahu hasil itu mungkin juga nantinya akan bisa membantu adik-adik dalam menetapkan tujuan. Begitu. Tadi itu ya sarannya explore, minta kesempatan untuk melakukan explore. Kemudian kalau memang masih belum bisa, boleh ke psikolog untuk tes minat bakat atau boleh juga untuk berdiskusi. Tanya sama orang tua, sama Bapak Ibu guru, apalagi kemungkinan wali kelas dan guru BK itu sangat tahu ya tentang adik-adik itu seperti apa. Kemudian juga tanya dengan sahabat, teman terdekat yang kooperatif, yang mampu membantu adik-adik dan mengerti perkembangan diri adik-adik, peduli untuk hal itu, tanya, kira-kira ajak berdiskusi. Kira-kira bagaimana pendapat dari mereka. Nah, itu nanti akan membantu adik-adik untuk menentukan tujuan adik-adik. Seperti itu. Semoga ini bisa membantu ya pertanyaannya, jawaban dari kakak untuk pertanyaannya. Begitu. Terima kasih. Tadi kayaknya tidak boleh disebutkan nama karena DM private. Terima kasih ya, semoga membantu. Udah begitu Kak Raya? Oke Kak Septi, berarti intinya strategi itu gimana caranya ya itu juga butuh bantuan orang lain gitu, dengan guru, dengan orang tua, biar kita terbantu nih gitu, karena kan mungkin bingung kali ya kan, atau gimana sih, bingung gimana caranya untuk menentukan aku nanti mau gimana ya setelah ini, mau kuliah apa misalkan kayak gitu, kita butuh bantuan orang lain untuk kasih masukan nih gitu, Bapak Ibu guru, orang tua, biasanya mereka lebih tahu. Terus setelah itu baru kita bisa menentukan strategi dan tujuan apa nih yang mau kita capai gitu kan. Seperti tadi bilang, saya mau kuliah di psikologi misalkan, di psikologi Gajah Mada atau ilmu komunikasi Gajah Mada gitu. Terus kalau misalkan kalian agak-agak biar lebih semangat lagi, boleh loh ditulis di kamar tuh, misalkan aku harus bisa keterima di psikologi UGM misalkan, atau ilmu komunikasi atau DKV di ISI misalkan gitu. Itu bisa banget gitu kalian tempel di kamar sebagai pengingat, jadi setiap bangun tidur gitu kelihatan gitu. Itu bisa membantu juga biar kalian fokus sama tujuan, dan strateginya nanti bisa diatur sambil jalan gitu. Karena minta tolong sama orang tua dan juga. Jadi gitu ya Kak Septi. Terima kasih ya Kak Septi. Sharingnya hari ini bermanfaat banget kan ya adik-adik? Banget dong, masa enggak? Jadi gitu, terus habis itu semoga kalian bisa mengambil materi hari ini, terus kalian bisa menentukan
kalian tahu. Kayak gitu. Oke, terus kalau misalkan ada yang masih bingung, masih mau tanya gitu, dan tapi kita sayangnya udah habis nih waktunya gitu. Nanti kakak akan share di grup, kalian bisa melakukan konsultasi bersama tim kami di psikolog masuk sekolah, nanti akan kakak share di grup. Gitu, sepertinya waktu sudah menunjukkan 11.45. Kalau di Semarang ya ini udah mau zuhur gitu kan, mungkin kita sudahi aja gitu. Oh ya, setelah ini nanti mungkin minggu depan kita akan ada tema yang lain lagi adik-adik, mungkin dengan tema yang lebih asyik lagi gitu. Diharapkan teman-teman yang hari ini nggak ikut nanti diajarin ya gitu. Kemarin sama Kak Septi asik banget loh, sama Kak Raya juga gitu. Terus kalian sampaikan apa aja gitu. Siapa tahu teman-teman yang belum ikut jadi, loh kok aku nggak ikut, gimana dong gitu. Nanti biar selanjutnya mereka mengusahakan ikut gitu. Dibantu kasih tahu ke teman-teman yang lain ya. Terus kalau yang sekarang ada yang sambil tiduran, misalkan tidur, ayo bangun, ini udah selesai loh. Iya. Iya, makasih juga buat adik-adik yang sudah banyak bertanya. Sebenarnya Bapak Ibu guru banyak sekali juga yang nanyanya ke DM chat saya. Cuman mungkin topiknya itu berbeda dengan topik pembelajaran hari ini. Ada yang terkait emosinya, ada juga yang terkait kesel nih karena belum paham-paham dengan segala macam, rasanya mau nangis, itu kan kaitannya ke emosi juga. Jadi nanti akan dibantu ke Kak Raya, oleh Kak Raya bagaimana konseling dengan konselornya. Itu gratis ya Kak Raya ya? Seperti itu. Jadi boleh silakan dimanfaatkan. Makasih banget yang sudah nanya, yang sudah tadi diskusi. Mohon maaf nggak bisa dijawab satu-satu, karena kalau kita jawab satu-satu, nanti kita sampai asar nih. Karena banyak pertanyaan. Makasih banget, excited banget nih sekolah SMA N Pamutan Rembangnya nih. Keren-keren Ibu, Bapak Ibu, siswa-siswanya kooperatif sekali untuk banyak bertanya juga. Semoga di kesempatan lain sama Kak Raya juga gitu ya Kak. Semangat juga buat sekolah, buat teman-teman yang lagi PJJ, yang daring belajarnya Bapak Ibu juga semangat, semoga sehat juga. Kita juga Pak Kepala Sekolah juga habis sakit ya Pak, semoga juga sudah sehat dan segera pulih. Buat kita semua Bapak Ibu terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dalam menjelaskan kurang jelas atau terlalu cepat seperti itu, atau kurang bisa dipahami, nanti mohon dimaafkan. Nanti kita sama-sama belajar. Tujuan kita di sini sama-sama sharing, seperti itu, berbagi. Namanya juga kelas berbagi. Saya juga banyak belajar dari Bapak Ibu dan Kak Raya juga. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Raya ya. Terima kasih ya Kak Raya, saya sudah diajak untuk berdiskusi dengan adik-adik hari ini. Baik, terima kasih Kak Septi sudah berdinamika bersama anak-anak SMAPA ya di sini sebutannya ya ternyata. SMA Pamotan gitu. Terima kasih Kak Septi untuk waktunya, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir untuk memberi dukungan kepada kami, memberikan nasihat-nasihat kepada siswa-siswa seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin nanti bisa anak-anak kalau misalkan masih ada pertanyaan seperti tadi ya bisa disampaikan nanti akan kakak share di grup gitu. Terus habis itu nanti juga kakak akan share jadi kayak setelah ikut ini gitu biar kalian tuh ada karya yang dibuat gitu. Nanti kakak akan share linknya. Di situ nanti kalian bisa menuliskan apa sih yang kalian dapat hari ini kayak gitu. Mungkin nanti akan kakak kirim di WhatsApp grup aja ya. Ya Padlet. Ya nanti namanya padlet.com gitu. Jadi di situ nanti kalian bisa tulis. Kakak udah kasih petunjuk juga sih gitu. Nanti bisa kalian kasih warna. Terus kalian sampaikan apa aja gitu. Apa sih yang kalian dapat hari ini kayak gitu. Biar jadi motivasi juga buat kalian. Terus nggak usah khawatir. Yang kalian tulis di situ temennya nggak bisa lihat. Jadi nggak usah malu. Kreasikan semua
Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada kelas berbagi selanjutnya. Adik-adik semua SMA Negeri Pamotan, Rembang ya. Oke, ya, ya begitu. Oke, sudah. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, prokes semuanya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih juga Pak Fatur, Ibu Indi. Terima kasih.